يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإخلاص إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون والمؤمنون وقال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, kita bersyukur atas limpahan kemudahan yang diberikan Allah sehingga di subuh ini kita bisa menghadiri majelis yang barokah. Seandainya orang-orang kafir itu tahu akan nilai dari nikmatnya iman, tentu dia akan menebus dengan harta dan nyawanya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Saya ingin men-share pengalaman saya di tahun 2011. Di saat saya mengikuti program pengiriman dai ke pelosok seluruh Indonesia yang diprakarsai oleh FKAM, Forum Komunikasi Aktivis Masjid, yang pusatnya ada di Solo. Jadi ini adalah lembaga non-profit dan hampir pembiayaannya itu tidak memakai bantuan dari pemerintah, karena bergerak mencari dana dari para orang-orang yang dermawan di sekitar Solo dan sekitarnya. Saya salah satunya tahun 2011 itu dari 100 orang yang terpilih menjadi dai ditempatkan di Pulau Sumba. Pulau Sumba itu masuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sumba ini beda dengan Sumbawa. Sumbawa itu Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau kita naik pesawat, dulu itu pesawat yang saya naiki, pertama kali saya naik pesawat seumur hidup waktu itu 2011, masih Batavia Air. Kemudian setelah saya pulang beberapa bulan bangkrut Batavia. Jadi perjalanan itu dari Bandara Juanda, transit 2 kali di Denpasar dan di Flores. Transitnya tanpa turun, langsung berangkat. Ada pengalaman menarik di situ, karena selain kami dikirim itu, kami hanya dibekali tiket. Untuk keluarga di rumah yang kami tinggal, itu kami harus nyari sendiri. Untuk keperluan kami di sana, kami harus nyari sendiri. Hanya dibekali proposal. Tentunya kan bukan sesuatu yang mengenakan kalau diukur dunia itu ya. Dikasih proposal nyari dana sendiri, hanya dibekali tiket. Awalnya bagi sebagian teman-teman yang tidak terbiasa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, itu mungkin seperti beban yang sangat berat ya. Karena paling tidak itu di saat waktu itu biaya yang kami butuhkan paling tidak sekitar 5 juta rupiah. Hanya sekitar 1 bulan kami nyari dana itu. Kemudian alhamdulillah berbekal keyakinan dengan berbagai ayat di Al-Quran maupun hadis berkenaan dengan jika kalian menolong agama Allah, ing tangsurullah wa tangsurullah.
maka Allah akan menolong kalian. Ya. Jadi dengan modal PD, ya, kemudian kami nyari dana. Ya. Sepulang dari pelatihan selama 3 hari di asrama haji Donohudan, Solo, saya mampir ke Jombang, ya, di rumah kakak saya, kakak perempuan saya, yang kebetulan suaminya itu ketua takmir, ya. Sebagaimana mungkin Bapak Budi di sini, ya, ketua takmir di RT-nya. Selain ketua takmir, ketua RT. Ya. Kemudian saya tanya ke kakak ipar saya itu, Mas, siapa jamaah dari masjid sampean yang orangnya eloman? Ya. Kalau kemudian didatangi untuk kepentingan dakwah dan perjuangan itu mudah ngasih. Ya. Saya tidak kenal sama orang ini. Ya. Kemudian sama kakak saya diantar. Ini ada katanya pengusaha rumah sakit. Ya. Jadi dia di Jombang itu kalau ibu-ibu atau bapak-bapak tahu punya rumah sakit swasta yang cukup besar. Ya. Kakaknya dokter spesialis, beliau lulusan pertanian Unibro. Ya. Tapi ngelola rumah sakit, bayangkan ya. Dia punya apotek sendiri di rumahnya. Ya. Dekat dengan masjid yang kakak saya kelola itu. Saya datang ke beliau habis isya. Ya. Ya, kemudian saya berkenalan, kemudian saya ngomong program saya itu, saya sodorkan proposal. Ya. Sebentar, tidak lama, tidak nyampe setengah jam ya, pembicaraan itu. Kemudian kami pulang dan kemudian kami dititipi amplop. Ya. Amplop itu lumayan tebal. Ya. Ketika saya bilang ke beliau, Pak, ini saya tulis kwitansinya. Oh, enggak usah, jangan katanya. Beliau enggak mau. Ya. Kemudian setelah nyampe ke rumah kakak saya itu, saya buka amplop saya itu. Kemudian kakak tanya, ya kakak ipar itu, dikasih berapa katanya? Dikasih 500. Kayaknya perkiraan kakak saya begitu karena lihat amplopnya. Ya. Setelah saya buka, itu uang 50 ribuan semua. Ternyata jumlahnya 5 juta rupiah. Coba bayangkan ini. Tidak direncanakan, spontan. Ya. Saya bilang ke kakak saya tolong diantar ke rumah jamaah masjid sampean yang orangnya dermawan. Kalau waktu saya di Solo itu ketika nerima proposal itu masih nerka-nerka. Kira-kira siapa ya? Nanti yang saudara, teman yang bisa kira-kira sebulan dapat 5 juta. Ternyata dijawab kontan sama Allah. Satu orang saja sudah 5 juta. Kemudian setelah pulang lumayan tenang saya, ya kan? Tenang. Jadi ada modal sudah untuk berangkat. Yang kedua, peristiwa yang bagi saya itu adalah pertolongan yang tidak terduga. Ada 2 orang kontak yang saya harus hubungi di kota Waingapu di Sumba Timur. Ya. Saya tidak tahu itu Sumba Timur kayak apa. Ya. Kontak yang pertama itu adalah seorang dai dari Jawa, dari Demak, seorang pengusaha jual alat-alat rumah tangga yang sudah lama di situ. Yang kedua, seorang dai juga dari Bima, ya, NTB, merantau ke sana dagang pakaian, konveksi, ya, pakaian jadi tapi. Ya. Ternyata setelah saya kontak, yang bisa diangkat hanya 1 orang. Sedangkan yang kedua, yang bernama Pak Abdullah itu sama sekali tidak bisa saya kontak. Zaman itu HP saya masih jadul, Nokia, ya. Tidak ada kameranya lagi. Ya. Setelah lama akhirnya tidak bisa kontak, hanya 1 orang yang bisa. Kemudian jadwal pemberangkatan itu sudah tiba.
Saya naik pesawat, kemudian tiket yang saya beli itu nomor duduknya ya ternyata berdekatan dengan Pak Abdullah ya. Jadi Pak Abdullah itu ternyata habis kulaan ke Pasar Turi sebelum kebakaran ya. Dan Pak Abdullah itu naik pesawat sama dengan saya ya. Dan ketika melihat saya pakai jaket FKAM, itu ada simbolnya FKAM, dia berdoa spontan, semoga beliau duduk di samping saya katanya. Kemudian ternyata saya duduk di sampingnya. Kemudian kita kenalan, saya kan tidak tahu waktu itu. Kemudian saya kenalan, saya bilang tujuannya begini-begini. Kemudian saya bilang ada teman saya Pak di Waingapu yang tidak bisa saya hubungi. Namanya Pak Abdullah. Kemudian dia jawab, Pak Abdullah itu saya. Katanya. Coba bayangkan, ya kan? Saya tadi itu waktu melihat sampean pakai jaket FKAM berdoa, ya Allah semoga beliau duduk di samping saya. Ternyata duduk di samping beliau. Jadi kata beliau, HP saya hilang mas dengan nomornya, ya, sehingga saya ganti nomor HP. Saya berkeyakinan dengan kejadian-kejadian itu, yakin bahwa kalau yang namanya kita menolong agama Allah, seberat apapun hambatannya, karena namanya perjuangan itu tidak hanya manis-manis, ya, pasti ada pahit-pahitnya. Ya. Saya pengalaman juga ketika mengadakan acara besar, pengajian besar, mengundang ustadz nasional, saya juga mau dibatalkan ya, dengan berbagai macam ormas. Tapi kemudian panitianya termasuk Bapak Suhadi ini, sekretaris saya dulu, itu gigih ya. Sampai-sampai walaupun nanti pengajiannya harus di trotoar alun-alun kita jalan, begitu keyakinan ya. Dan ternyata alhamdulillah Allah menolong dengan dimudahkannya ketika saya sowan ke Pak Tony di ACC di Al-Huda. Ya. Ini pertolongan Allah. Ya. Tapi harus diperjuangkan. Ya. Meskipun dengan ancaman-ancaman. Ya. Karena saya juga diancam waktu itu lewat HP. Ya. Bahwa kajian sampean harus dibatalkan. Ya. Tapi alhamdulillah pihak kepolisian, pihak berwajib, perjuangannya juga bagus. Ya. Karena kita faham, harus difahami oleh para jamaah juga, bahwa pihak kepolisian itu bukan tempat meminta izin untuk pengajian. Ini yang perlu diketahui. Ya. Jadi jangan takut. Pihak kepolisian itu adalah tempat koordinasi, ya, pemberitahuan, karena melibatkan ratusan atau bahkan ribuan massa. Jadi kita kerjasama koordinasi itu dengan pihak yang berwajib. Tapi kalau ada ormas atau orang secara pribadi yang kemudian meminta kepada pihak berwajib agar pengajian organisasi ini dibatalkan, itu salah alamat. Ya. Dia tidak tahu birokrasi berarti. Meskipun mungkin gelarnya sarjana hukum. Ya. Jadi tempat membatalkan atau menyetujui pengajian itu bukan di kepolisian, ya. Bahkan di ormas pun di MUI tidak ada. MUI itu menyetujui atau tidak menyetujui. Oleh karena itu kembali kepada bahasan awal saya, yakinlah bahwa kalau kita berjuang memperjuangkan agama Allah, sesederhana apapun, kalau itu perjuangannya dengan ikhlas, yakinlah bahwa Allah akan menolong. Ya. Itu yang harus diyakini karena ayatnya jelas. Ya. Ayat sudah tidak bisa dirubah. Ya. Tinggal kita mau nggak berjuang, itu persoalannya. Ya. Maka bagi jamaah-jamaah di masjid ini yang semakin hari semakin banyak, ayo kita ramaikan masjid kita ini, masjid yang kita cintai ini, Masjid Ahmad Dahlan ini dengan semakin memperbanyak mengajak
tetangga-tetangga kita. Ya. Jadi seperti jamaah tabligh itu, ya kan? Jamaah tabligh itu tidak malu kalau mengajak orang sholat. Ya. Bahkan orang yang baru dikenal, bahkan orang mabuk pun diajak. Ya. Kita kan kadang-kadang malu ngajak saudara tetangga sendiri itu loh malu. Ya. Kadang-kadang ada tamu di rumah dan tiba waktunya muadzin bahkan mengumandangkan iqomah, ada tamu teman kita malu ngajak, ya kan? Padahal diajak dulu, persoalan dia itu mau atau tidak urusan lain. Ya. Biasakan ya, diajak, ayo mas, ayo kita ke masjid dulu. Kalau dia, oh maaf nanti saya di rumah saja, itu urusan lain ya. Jadi itu harus diperjuangkan. Jadi kalau ingin masuk surga jangan masuk sendirian. Tetangganya itu diajak, ya. Jadi tetangganya, keluarganya ya. Tentu keluarga itu yang terlebih dahulu. Diajak, enggak usah malu-malu, ya. Enggak usah malu-malu. Asalkan disampaikan dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah melapangkan jalan kita menuju kepada ihdinas siratal mustaqim sehingga kita dimudahkan ketika ditegakkan hisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.